Orang yang meyakini kunut itu sunnah Nabi, lalu dia kunut ketika jadi imam, tapi di masjid yang tidak berkunut, itu benar tapi tidak baik. Gitu. Benar itu terbagi dua. Ada benar al-haq yang mutlak, ada yang benar disebut sawab. Sering dengar wallahu a'lam bis sawab. Sawab itu kayak kita manah. Hobi manah nggak? Ya, di sini ada tempat manah ya. Manah hati paling senangnya ya. Manah, ketika manah itu kan ada lingkaran. Ketika kena lingkaran walaupun tidak ke tengah disebut sawab. Tepat, tapi tepat nomor sekian. Rate-nya sekian. Ada yang sangat tepat ke tengahnya, gitu ya. Itu disebut musibun, sawabun. Orang yang sasarannya tepat. Tapi tepat, terjemahan Indonesianya benar. Padahal terjemahan yang tepatnya adalah, yang pasnya adalah ini tepat, ini kurang tepat, ini sangat tepat, ini lebih tepat gitu Pak. Tapi di Indonesia terjemahannya apa? Benar. Waktu saya 2013 buat daurah kajian hadis untuk para dai. Untuk para dai Pak, ini level dai. Seorang dai nanya mengenai zikir ba'da salat jahran, dengan jahar. Saya kadang jahar, kadang tidak. Banyak tidaknya. Lalu saya jelaskan riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat mengangkat suaranya berzikri ba'da kulli maktubah. Mengangkat suaranya berzikir setiap sholat wajib. Maka ada riwayat yang kencang suaranya, ada yang tidak. Apa kata si Ustadz? Ustadz, ente salah. Loh, saya kaget. Kenapa? Kebenaran cuma satu. Kenapa ente sebut ada dua? Itu level Ustadz. Kalau Ustadznya udah begitu, gimana jemaahnya? Akhirnya saya tanya balik, kamu punya dalil apa? Dia jawab, saya sudah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, bla bla bla, dan saya tidak menemukan dalil zikir setelah sholat dengan berjamaah dan mengangkat suara. Kebetulan nama dia salah satu nama yang ada di kitab-kitab itu. Saya sebut namanya, Hei Fulan, wallahi demi Allah, betul ente sudah baca Sahih Bukhari? Saya khatam 4 tahun, ente berapa tahun? Betul ente sudah baca Sahih Muslim? Betul ente sudah baca Sunan Abu Daud? Jangan-jangan megang aja belum? Baru baca Arba'in, Riyadhus Shalihin, atau Fadilah Amal. Udah berani bilang gak ada. Jadi dalam konsep dia, kebenaran itu yang ada di pikirannya. Kalau gak ada di pikirannya berarti gak ada. Oh, ternyata inilah mauqif manhaj beberapa ulama muda, bahkan sudah tua hari ini. Kalau nggak tahu, dibilang nggak ada. Saya kemudian tanya, ente sudah baca kitab ini, Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim? Kita sebutin riwayat Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Pusing dia ya. Pusing dia. Kita suruh ulang yang pertama aja dia nggak hafal. Akhirnya kita tanya balik, ada toh? Berarti ente bohong. Saya nggak bilang gitu, dalam hati saya ngomong, ente bohong. Katanya udah baca Sahih Bukhari, covernya paling gitu ya. Mau ngejek itu kan gak enak, mempermalukan orang depan ya. Ya. Jadi ketika ada yang benar menurut kita, itu belum tentu benar menurut Allah. Benaran menurut kita, kita sebut tepat. Ketepatan orang yang baru ngaji 5 tahun beda gak yang udah ngaji 10 tahun? Ketepatan orang baru hijrah kemarin sore dengan orang hijrah dari dia kecil. Kalau saya nggak perlu hijrah, saya nggak kemana-mana kok. Ya, saya dari dulu udah ikut aliran-aliran Pak. Dari awal saya ngaji, saya pertama ikut kajian di kampung saya, bersanad Qurannya ke Rasulullah, fikihnya bersanad ke Rasulullah. Terus ikut aliran A, B, C, D, sampai kemudian 10 aliran baru saya masuk ke kampus. Jadi nggak perlu hijrah karena udah dari kecil hijrah. Kita sudah melakukan itu dari dulu gitu. Sudah hijrah dari dulu.
Ketika kita baru ngaji sekian tahun, bacanya cuma 1 jam sehari, lebih banyak buka WA-nya, nonton YouTube-nya, buka TV-nya daripada orang-orang yang membaca. Terus kita bilang, yang aku nggak tahu nggak ada. Pantas nggak? Aku benar, kamu belum tentu benar. Ini bagian akhir jawaban yang ibu tadi tanya. Sekarang ada gerakan tidak mengkultuskan kiai, bagus. Tapi terjebak kepada mengkultuskan pendapat seorang ustadz atau sekian ustadz atau sekelompok ustadz. Sehingga muncul suatu kaidah, yang aku katakan adalah kata-kata Allah dan Rasulnya. Ini perkataan yang keliru. Ini perkataan yang berbahaya. Karena jika yang aku katakan adalah kata Allah dan Rasulnya, yang beda sama aku, berarti beda dengan Allah dan Rasul. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Dan ini lebih bahaya daripada kultus kiai, kultus ustadz, lebih bahaya. Kultus ustadz, mati ustadznya beres, ustadznya salah, ditinggalin jamaahnya. Tapi kalau udah kultus pemikiran, antum kritik pemikiran ustadz itu, jamaahnya mulai sorak, ya, mulai kemudian kenceng. Apa katanya? Ente menyalahi Allah dan Rasulnya. Manhaj kami manhaj Allah dan Rasulnya. Saya udah usut-usut, ternyata ini perkataan Khawarij di awal-awal menentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata mereka? La hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali hukum Allah. Yang kita putuskan ini adalah hukum Allah. Ali bukan melaksanakan hukum Allah, maka Ali kafir. Muawiyah kafir. Kafir. Ujung-ujungnya kafir. Dan ini berbahaya. Jadi tolong jangan kultuskan kiai, jangan kultuskan ustadz plus pemikiran ustadz. Cukup hormati ustadz, hormati pemikiran ustadz. Pemikiran ustadz disebut sawab, bukan hak. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu mutlak dari Allah, dari langit turun ke bumi. Tapi kalau sawab dari bumi ke bumi. Oke? Jadi tolong jangan kultuskan. Nah, itu kata kuncinya. Cukup?